Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 951 sampai bab 960. Sementara itu, Geralt dan anak buahnya sedang kembali ke rumah ketika dari jauh. Geralt melihat sekelompok mobil yang diparkir tepat di depan manor mereka. Aku ingin tahu siapa orang-orang itu, kata Whistler. Jelas merasa bingung. Dari kelihatannya, itu pasti Quest, tuan muda dari keluarga Wesley. Dia akhirnya pasti mendapat kabar tentang barang yang selama ini aku coba temukan, jawab Geralt dengan senyum tipis. Setelah mengundang Quest ke dalam mansionnya, Geralt sejenak meminta diri untuk membawa Drake ke ruangan lain untuk membalut lukanya dengan benar. Setelah selesai, dia menuju ke ruang tamu tempat Quest duduk menunggu dengan sabar dengan dokumen di tangan sambil menyeruput teh. Kesopanan Quest jelas berasal dari rasa hormatnya terhadap Geralt. Lagi pula, tidak mungkin pewaris kaya seperti dia berperilaku begitu sopan kepada siapapun di masa lalu. Bahkan, rasa hormatnya terhadap Geralt begitu besar sehingga dialah yang mendanai uang yang dibutuhkan Geralt untuk membeli pabrik. Karena itu, wajar jika dia tahu di mana Geralt tinggal juga. Sudah lama. Pencarian. Apa kau sudah menunggu lama? Sapa Geralt saat dia mendekati pemuda yang duduk. Tidak semuanya. Saat mereka berbasa-basi, Geralt mengingat betapa sembrono dan sombongnya Quest ketika mereka pertama kali bertemu. Namun, dia menyadari selama pertemuan pertama mereka bahwa jika dia bisa menjinakkan Quest, maka Quest pasti akan menjadi asisten yang hebat dan cakap. Dugaan Geralt tentu saja benar. Setelah obrolan singkat, Quest berdeham saat dia langsung menuju ke poin utama. Saya di sini hari ini, Mer. Crawford, untuk memberitahu Anda bahwa upaya penyelidikan kami akhirnya membuahkan hasil. Setelah sekian lama, akhirnya kami bisa menemukan Raja Ginseng, kata Quest sebelum meneguk banyak air. Namun, saat ini kami tidak memilikinya. Faktanya, kami belum pernah melihatnya sendiri. Itu karena seseorang mengalahkan kami untuk menemukan dan mengambilnya sekitar setengah tahun yang lalu. Sejujurnya, kami bahkan tidak akan mengetahui hal ini jika kakek saya tidak melemparkan jaring yang lebar. Informasi itu sebenarnya datang dari vendor acak. Dari apa yang dikatakan penjual, sekelompok orang yang agak berpengaruh mempekerjakannya saat itu untuk menjadi pemandu mereka di sekitar gunung karena dia terkenal karena mengetahui jalur gunung seperti punggung tangannya. Setelah mencari Raja Ginseng selama beberapa waktu, mereka akhirnya menemukannya di lembah kedalaman yang terletak di kedalaman gunung. Setelah menggalinya, sekelompok orang menyerahkan sejumlah besar uang kepada penjual untuk tetap diam tentang penemuan mereka. Sejujurnya, bagaimanapun, vendor merasa bahwa uang yang mereka berikan terlalu sedikit. Berkat ketidakpuasannya dan kakek saya membayar orang-orang yang relevan terlepas dari statusnya. Sejumlah besar uang untuk mengumpulkan informasi tentang Raja Ginseng sehingga vendor tersebut membagikan apa yang terjadi saat itu kepada kami. Jelas Quest sambil menarik napas dalam-dalam. Menurunkan suaranya, Quest kemudian menambahkan, Raja Ginseng saat ini berada di tangan keluarga Yowell. Keluarga Yowell, ulang Geralt dengan heran. Mereka adalah keluarga kuat lainnya di bidang bisnis di kota surgawi. Sama seperti keluarga Wesley. Sementara keluarga saya hanya ada di sana karena kami pindah. Yowell adalah penduduk setempat yang sudah kuat pada saat kami tiba. Begitu, bisakah informasi dari vendor dipercaya? Sambil meneguk air lagi, Quest kemudian menjawab, dia bisa. Omong-omong, ketika dia mencari informasi lebih lanjut, kakek menemukan bahwa kita bukan satu-satunya yang sadar bahwa Yowell memiliki Raja Ginseng. Beberapa pasukan lokal dan asing tampaknya juga menyadari penemuan mereka. Akibatnya, beberapa dari mereka mulai mengambil tindakan terhadap Yowell mulai sekitar 3 bulan lalu. Salah satu kasus yang lebih ekstrim adalah penculikan Tulip, wanita muda kedua dari keluarga Yowell. Penculikannya kemungkinan besar terkait dengan Raja Ginseng.
meskipun dia segera diselamatkan. Sementara keluarga Yowell jelas pandai menyembunyikan fakta bahwa mereka saat ini memilikinya. Faktanya tetap bahwa siapapun yang memegang Raja Ginseng sama dengan mereka memeluk bom waktu yang berdetak. Setelah Anda memilikinya, menjadi sasaran hanya akan menjadi nerong, kata Whistler dengan senyum pahit di wajahnya. Sedikit mengernyit. Geralt kemudian menjawab, terlepas dari berapa banyak kelompok kuat yang mencoba untuk mendapatkannya, pada akhirnya akulah yang harus memilikinya. Sejujurnya tidak heran mengapa Raja Ginseng begitu dicari. Bagaimanapun, menurut legenda, itu bisa membuat umur panjang. Namun, juga dikatakan bahwa orang normal yang mencoba mengkonsumsinya akan binasa begitu saja. Tidak mampu menahan kekuatan Raja Ginseng. Geralt, bagaimanapun, tahu bahwa dia bukan orang biasa. Untuk mengalahkan Kord, dia pasti akan selamat memakan Raja Ginseng begitu dia mendapatkannya. Dia harus. Bagaimanapun, keluarga Yowell sangat menderita saat ini. Lagi pula, sementara mereka memiliki Raja Ginseng di tangan mereka sekarang, mereka bahkan tidak tahu harus menjualnya kepada siapa. Ada terlalu banyak orang yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Jika Anda ingin memilikinya, Tuan, saya khawatir mencurinya dari mereka tidak akan berhasil. Namun, saya punya rencana dalam pikiran. Apakah itu akan berhasil atau tidak adalah pertanyaan lain. Tambah Quest. Lanjutkan, kata Geralt. Yah, aku mengusulkan agar kita menggunakan beberapa taktik menyerang. Kita akan mulai dengan mengejar nona muda kedua dari keluarga Yowell. Selama kita cerdik tentang hal itu, kita mungkin bisa menipu dia untuk menyerahkan Raja Ginseng kepada kita. Dengan begitu, kita tidak perlu langsung bertarung. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita harus bisa bermanuver secara diam-diam dengan kelompok kuat lainnya juga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Quest, Geralt hanya memutar matanya ke arahnya sebelum dengan agak marah menjawab. Aku yakin kamu ahli dalam mendapatkan kasih sayang seorang wanita. Kurasa aku akan menyerahkan tugas itu padamu. Bagaimana? Melambaikan tangannya dengan cepat. Quest kemudian berkata, aku tidak bisa karena dia mengenalku. Keluarga Wesley dan Yowell kenal baik. Tahu. Bagaimanapun, itu tidak seperti kasih sayang adalah satu-satunya cara kita bisa melakukan ini. Itu akan berhasil selama kita bisa mendekatinya. Itu sebabnya kakek menyarankan agar Anda menemukan orang kepercayaan yang cocok untuk tugas ini selain saya. Lagi pula, karena Tulip menjadi sasaran banyak orang sekarang, kita harus bertindak cepat sebelum dia jatuh ke tangan orang lain. Tulip saat ini adalah mahasiswa baru di Universitas Kota Surgawi. Setelah orang kepercayaannya siap, saya akan membantu Anda memasukkan mereka ke universitas dengan kedok dosen. Tapi siapa yang cukup cocok untuk tugas itu? Tanya Geralt sambil sedikit mengernyit sebelum mengamati kerumunan. Meskipun Whistler segera menawarkan diri, tinggi dan penampilannya yang kokoh membuat Geralt merasa bahwa dia lebih mirip seorang penjaga keamanan daripada seorang dosen. Sementara Tyson memang terlihat sedikit lebih muda. Dia dan Drake masih terluka. Terlebih lagi, kedua pria itu terlalu dingin dan menyendiri untuk melakukan tugas itu. Tidak ada yang akan pernah percaya bahwa mereka adalah mahasiswa atau dosen. Melihat apa yang dilakukan Geralt, yang lain mulai melihat sekeliling juga. Setelah bergiliran menggelengkan kepala, semua orang akhirnya mendapati diri mereka menatap Geralt. Karena Anda mungkin satu-satunya di antara kami yang pernah kuliah sebelumnya, saya pikir Anda orang yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Pak, kata Whistler sambil tersenyum. Saya jawab Geralt, tertegun. Tapi Tuan punya kekasih. Kamu tidak bisa begitu saja menyuruhnya memiliki hubungan yang ambigu dengan gadis lain. Kata Yuki tiba-tiba saat dia memasuki ruangan membawa beberapa cangkir teh. Ada sedikit ketidakpuasan di wajahnya yang menawan saat dia mengatakan itu. Itu jelas lelucon. Yuki, seolah-olah kita pernah menyarankan tuannya untuk mendapatkan kasih sayang wanita lain. Fokus utama sekarang adalah untuk melindungi Tulip dan menempatkannya di bawah pengawasan kelompok kami. Jawab Whistler sambil tersenyum sedikit pahit. Saya melihat. Cemberut Yuki sebagai tanggapan. Sementara itu, Geralt sendiri sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dengan Drake dan Tyson yang sedang memulihkan diri dan Whistler memiliki tanggung jawab untuk mengelola properti. Pada akhirnya, Geralt tampaknya adalah orang yang paling cocok. Tegas dengan keputusannya,
Gerald kemudian mengangguk sebelum berkata, "Baiklah, kurasa aku akan melakukan ini. Aku akan mengandalkanmu untuk mengatur sesuatu untukku, Kues. Tidak masalah, Pak, karena Anda mahir dalam kedokteran. Anda akan menyamar sebagai dosen pengganti biologi. Sejak saya lulus dari universitas itu, saya akan memberitahu Anda sebelumnya bahwa menjadi dosen itu mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membaca buku teks dengan keras." Menjawab Kues. Keesokan harinya, Gerald mengenakan jas dan blazer menyempurnakan tampilan ilmiahnya saat dia menuju universitas. Setelah tiba, dia langsung disambut di pintu masuk utama universitas oleh wakil ketua tim dari tim biologi bersama seorang pria dan wanita muda. "Saya melihat Anda tiba tepat waktu untuk melapor ke tugas Anda, Mer. Crawford, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan Anda kepada keduanya. Ini Miss Marjorie Swift dari tim biologi kami, sedangkan yang laki-laki di sana bernama Pak Quinlan Yokson," kata wakil ketua tim. Berbalik menghadap keduanya, wakil ketua tim kemudian menambahkan, "Ini adalah Tuan Gerald Crawford, guru pengganti yang baru. Posisi Anda mirip dengannya, Pak Yokson, karena Anda berdua baru di sini. Bagaimanapun, Anda berdua adalah rekan kerja sekarang. Nah, bisakah Anda menunjukkan kepada mereka di sekitar universitas, Marjorie?" Marjorie adalah seorang wanita dengan penampilan menawan dan rambut panjang, baik langsing maupun tinggi. Dia tampak berusia sekitar 24 tahun dan wataknya tampak agak luar biasa. Setelan dan rok hitam yang terlihat profesional hanya menambah daya pikatnya. "Bapak, Yokson dan Mer. Crawford." "Ya," kata Marjorie dengan senyum manis di wajahnya saat dia mengintip Gerald beberapa kali. Benar-benar bukan misteri mengapa dia melakukannya. Bagaimanapun, Gerald tampan dan berpakaian tanpa celah. Tidak sulit untuk melihat mengapa para gadis mengaguminya. Saat Gerald mengangguk padanya, dia menebak bahwa rekan wanita barunya pasti baru saja lulus dari universitas. Quinlan, di sisi lain, dengan cepat menyadari bahwa Marjorie tampaknya sangat mengagumi Gerald. Melihat itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu. Lagi pula, keduanya adalah pendatang baru yang memiliki jabatan dan spesialisasi yang sama. Mereka bahkan datang pada saat yang sama. Dengan begitu banyak kesamaan di antara mereka, Quinlan mau tidak mau merasa sedikit bersaing dengannya. Namun, Marjorie bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bersinar. Melihatnya bersikap baik hanya pada Gerald hanya menambah kesuraman dan kekesalannya. Meski begitu, Quinlan bukanlah seorang idiot yang tidak tahu bagaimana membaca suasana hati. Karena itu, dia hanya mengikuti di belakang keduanya. Diam-diam memperhatikan Marjorie yang terus mengobrol dengan Gerald. "Oh, apakah itu dua dosen baru yang akan bergabung dengan tim kami, Miss Swift?" "Keduanya terlihat cukup tampan," kata beberapa dosen muda sambil berjalan mendekat dan menyapa Marjorie. Mereka semua adalah wanita dan mereka terlihat seumuran dengan Marjorie. "Memang, ini dia Mer. Gerald Crawford. Sedangkan namanya, maaf. Tapi siapa namamu lagi?" tanya Marjorie agak canggung saat dia berbalik menghadap Quinlan. Karena Marjorie telah menaruh sebagian besar perhatiannya pada Gerald yang tampan, dia sekarang menyadari bahwa dia bahkan tidak mengingat nama Quinlan. Sambil tersenyum kecut, Quinlan lalu berkata, "Saya Quinlan Yokson." Namun, pada akhirnya, hal yang sama terjadi ketika semua dosen wanita mulai mengelilingi dan berbicara dengan Gerald. Bukan dia. Saat kecemburuan Quinlan meningkat, beberapa mobil mewah tiba-tiba terlihat melaju ke arah kelompok itu. Menjerit berhenti tepat di depan mereka. Marjorie dan wanita lain tercengang ketika mereka melihat beberapa pengawal mengenakan mantel hitam keluar dari mobil. Setelah mereka semua keluar, para pengawal membungkuk sedikit sebelum berkata, "Kami mendengar dari bos bahwa ini adalah pertama kalinya Anda berada di kota surgawi, Tuan Muda. Kami akan mengadakan pesta penyambutan untukmu malam ini." Sebagai tanggapan, Quinlan hanya menyesuaikan kembali kacamata emasnya sebelum berkata, "Baiklah. Katakan pada sepupuku bahwa aku akan ke sana malam ini." "Baiklah, Tuan Muda." Setelah membungkuk sekali lagi, para pengawal itu masuk kembali ke mobil mereka dan pergi. Saat itu, semua dosen wanita yang sebelumnya mengepung Gerald terbuka lebar saat menatap Quinlan dengan kaget. "Kenapa? Apakah mereka memanggilmu sebagai Tuan Muda, Tuan Yokson?"
Tanya salah satu rekan wanita dengan takjub. Oh, mereka bekerja untuk sepupuku. Dia mendirikan beberapa bar dan hotel di kota surgawi ini. Jawab Quinlan santai. Mendengar itu, Marjorie tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi sebelum bertanya dengan senyum di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki sepupu yang luar biasa. Omong-omong, Anda bukan orang lokal, kan, Tuan Yokson? Itu betul. Saya dari kota Talgo. Pernahkah Anda mendengar tentang 5 kekuatan? Saya sudah. Kota Talgo saat ini diawasi oleh 5 pasukan. Kan? Dari apa yang saya dengar, mereka sangat kuat dan mereka masing-masing memiliki status tinggi di kota surgawi. Seru rekan lainnya dengan kaget. Terdengar sangat tertarik. Yah, ayahku membantu menjalankan urusan keluarga Charlie. Salah satu dari 5 kekuatan. Jawab Quinlan sambil tersenyum. Apa? Kata semua rekan yang hadir. Benar-benar heran. Menjadi penduduk lokal kota surgawi. Gadis-gadis itu telah dipengaruhi oleh lingkungan mereka untuk memilih orang-orang yang lebih berkuasa. Tidak ada yang benar-benar bisa menyalahkan mereka karena semakin banyak kekuatan dan pengaruh yang dimiliki seseorang di kota surgawi, semakin mereka dapat menikmati kehidupan yang megah di sana. Itu hanyalah sesuatu yang dirindukan semua wanita, terutama mereka yang tinggal di kota surgawi. Setelah melihat semua mobil mewah itu, semua wanita di sana bahkan lebih cemburu ketika mereka mengetahui bahwa Quinlan sebenarnya terlibat dengan 5 kekuatan. Kenapa kamu tidak bekerja dengan kelompokmu saja? Tanya rekan lainnya. Haha, saya lebih suka tidak bekerja di kota Talgo sekarang karena semua kekacauan yang dibuat oleh grup naga kerajaan yang baru didirikan. 5 kekuatan semuanya mematuhi kelompok itu sekarang. Anda tahu. Selain itu, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa akan lebih baik bagi saya untuk keluar dan mencoba mencari nafkah untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Jawab Quinlan sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Mendengar itu, Marjorie tersenyum tipis. Memikirkan bahwa Quinlan sudah begitu mantap dan dewasa. Ayahmu ada benarnya, Tuan Yokson. Lagi pula, Anda masih muda jadi siapa yang tahu. Mungkin Anda akan dapat merintis jalan keluar baru dengan menjadi sedikit lebih berani dan mencari nafkah sendiri di sini, kata Marjorie sambil tersenyum sambil mendekati Quinlan. Saya setuju. Gadis-gadis sekarang beringsut lebih dekat ke arah Quinlan saat dia merinci insiden besar yang baru-baru ini terjadi di kota Talgo dan kota surgawi. Saat mereka mengobrol dengan gembira, Geralt hanya bisa tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya ke samping. Dia sudah lama terbiasa dengan adegan seperti ini. Melihat bahwa Geralt sekarang diabaikan, Quinlan mendapati dirinya menjadi sangat sombong. Karena Geralt tidak memiliki kuliah untuk dihadiri di pagi hari, dia hanya duduk di kantor sepanjang waktu sampai siang tiba. Menjelang jam makan siang, Geralt menoleh untuk melihat Marjorie yang duduk di sebelahnya sebelum berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita ke kafetaria sekarang, Miss Swift? Perlakuanku, dia hanya mengambil inisiatif untuk mengajaknya makan karena dialah yang mengundangnya keluar untuk makan siang tadi pagi. Lagi pula, Geralt masih baru dan tidak terbiasa dengan tata letak universitas. Selain itu, dia tidak benar-benar memiliki pikiran lain yang tidak perlu. Maaf, Mer, Crawford, tapi saya ada urusan yang harus saya urus pada siang hari. Saya khawatir saya tidak bisa bergabung dengan Anda kali ini. Jawab Marjorie sambil merapikan rambutnya dengan lembut. Saya melihat, aku akan ke sana sendiri kalau begitu, kata Geralt sambil mengangguk padanya sebelum pergi. Sementara kota surgawi tidak diragukan lagi adalah tempat yang kacau. Itu juga dilengkapi dengan semua hal penting seperti institusi medis, institusi pendidikan, dan sebagainya. Universitas itu sendiri tidak terlihat sangat berbeda dari yang pernah dilihat Geralt sebelumnya. Yah, terlepas dari kenyataan bahwa semua siswa terlihat seperti gangster. Saat memasuki kafetaria, Geralt membeli beberapa roti, sosis, dan salad sebelum duduk di salah satu meja kosong untuk menikmati makanannya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia dapat menikmati kehidupan seperti itu. Dan dia mendapati dirinya berpikir bahwa menjadi seorang pendidik di universitas dan menjalani kehidupan yang tenang jauh lebih disukai daripada menjadi bos Whistler dan yang lainnya. Sambil tersenyum pahit saat memikirkannya, dia kemudian bertanya-tanya berapa lama dia bahkan mampu menjalani kehidupan yang begitu damai dan tenang.
Saat dia menghela nafas sebelum melanjutkan makannya, Geralt mendengar suara laki-laki berkata, "Sepertinya tidak ada yang duduk di sana, Marjorie. Ayo pergi. Saya khawatir itu adalah area VIP. Anda harus membayar untuk duduk di sana." "Haha, tidak apa-apa. Kalau saja kita tidak perlu terburu-buru untuk pertemuan itu nanti, aku pasti akan mengajakmu makan siang." Melihat ke atas, Geralt sudah tahu bahwa suara-suara itu tidak lain adalah Marjorie dan Quinlan. Jadi ternyata urusan Marjorie sebenarnya hanya dia yang ingin keluar dan makan bersama Quinlan. Mengetahui hal itu membuat Geralt tersenyum agak kecut. Terbukti pada saat itu bahwa baik Quinlan maupun Marjorie telah melihat Geralt. Lagi pula, dia duduk di sudut yang agak sepi di samping area VIP, membuatnya menonjol seperti ibu jari yang sakit. Karena itu adalah simbol status jika seseorang dapat makan di area VIP. Orang biasanya menghindari tempat Geralt duduk jika mereka bisa. Menyadari bahwa Quinlan menatapnya dengan jijik, Geralt hanya menundukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Marjorie, di sisi lain, sekarang merasa agak canggung karena dia tahu pasti bahwa Geralt telah memperhatikannya. Lagi pula, dia ingat dengan jelas mengajaknya makan siang sebelumnya. Meskipun begitu, dia telah berbohong padanya, mengklaim bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Dia berada di sana bersama Quinlan dengan jelas menunjukkan bahwa dia pergi makan siang dengannya sebagai gantinya. Gadis manapun akan merasa malu sampai batas tertentu jika mereka ditempatkan di sepatunya saat ini. Meluruskan rambutnya, Marjorie dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum mengangguk dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Quinlan. Bukankah itu Tuan Crawford? Kenapa dia duduk di sana?" tanya suara wanita pada saat itu. Melihat ke atas, Geralt melihat bahwa rekan wanita lain yang berada di tim yang sama dengannya. Melihat bahwa mereka telah menabraknya ketika mereka sedang mencari tempat duduk untuk makan, Geralt hanya tersenyum dengan anggukan ketika dia melihat mereka. Namun, tak satu pun dari mereka tampaknya peduli tentang senyumnya. Bahkan, beberapa rekan menemukan diri mereka menangkupkan mulut mereka dengan geli ketika mereka berkata, "Sungguh mengejutkan. Anda benar-benar tidak tahu apa-apa, bukan? Mengapa Anda memutuskan untuk makan siang di sini daripada di tempat lain?" Setelah mengatakan itu, mereka hanya berbalik untuk pergi. Beberapa detik kemudian, salah satu rekannya berkata, Hei, lihat di sana. Ini Tuan Yokson dan Nona Swift. Halo." Saat mereka melihat Quinlan, suasana hati mereka langsung berubah. Tersenyum saat mereka melambaikan tangan padanya. "Kebetulan sekali. Mengapa Anda tidak duduk bersama kami? Jika saya tahu bahwa Anda akan makan di sini, saya pasti akan mengundang Anda semua," kata Quinlan dengan senyum cerah. "Apakah tidak apa-apa jika kami bergabung denganmu?" tanya beberapa rekan wanita. Namun, pada akhirnya, mereka semua duduk di meja yang sama, mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Sementara Geralt sangat sadar bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Quinlan. Dia tidak benar-benar ingin memiliki banyak kontak dengan rekan-rekannya. Lagi pula, berteman dengan mereka bukanlah bagian dari misinya. Geralt hanya berharap dia bisa segera bertemu Tulip. Setelah pertemuan sore itu berakhir beberapa saat kemudian, Geralt bersiap untuk mengajar kelas pertamanya. Saat memasuki kelas, Geralt melihat ada lebih dari 30 siswa di kelas. Namun, yang paling mencolok dari semuanya tidak lain adalah Tulip. Sikapnya saja memungkinkan siapapun yang melihatnya untuk langsung mengetahui bahwa dia adalah bos kelas. Karena kuliah pertama adalah pelajaran yang membutuhkan eksperimen, Geralt membawa murid-muridnya ke laboratorium agar mereka bisa mengamati spesimen di sana. Dia hanya berpikir bahwa akan cocok bagi mereka untuk dapat mengamati sesuatu dari dekat karena topik yang akan dia ajarkan cukup utama dalam kursus biologi mereka. Bersemangat karena mereka tidak harus tinggal di kelas. Para siswa dengan cepat mengambil buku catatan mereka dan mengikuti Geralt keluar. Aku ingin tahu apakah kamu memperhatikan bahwa dosen tampan itu sepertinya tertarik padamu. Tulip, tawa seorang gadis dalam perjalanan ke laboratorium sambil memegang tangan Tulip. Omong kosong apa yang kamu semburkan kali ini? Dasar gadis bodoh. Jawab Tulip. Hampir tidak bisa berkata-kata dengan komentar temannya. Itu benar. Saya menyadari bahwa dia kadang-kadang melirik Anda dari saat dia selesai dengan pengenalan dirinya.
Dia terus melakukannya sampai titik yang dia tuju sekarang. Aku benar-benar yakin dia terpesona oleh kecantikanmu. Ini dia lagi dengan omong kosongmu. Tetap saja. Jika dia benar-benar melirikku sebanyak itu, dia sebaiknya tidak membiarkanku menangkapnya saat sedang beraksi. Jika saya menangkapnya dengan tangan merah, maka saya akan memotong bola matanya dan memberikannya kepada mastif Tibet saya. Hoch. Kau tahu betapa aku benci pria pendiam dan tampak jujur seperti dia. Tidak ada tanda-tanda haus darah sama sekali dalam dirinya, kata Tulip saat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, mereka tiba di laboratorium. Namun, yang mengejutkan Geralt, dia menemukan bahwa sudah ada 2 kelas di dalam laboratorium. Sementara melakukan pelajaran di laboratorium dengan 2 kelas yang berdekatan pada saat yang sama adalah hal biasa di sana. Biasanya seseorang harus mematuhi jadwal. Meskipun kelas Geralt dan Marjorie adalah satu-satunya kelas yang seharusnya dapat menggunakan laboratorium selama periode ini, Quinlan untuk beberapa alasan aneh sudah berada di dalam bersama murid-muridnya sendiri. Saat Marjorie melihat Geralt, dia dengan canggung berkata, "Tuan Crawford, bukankah seharusnya hanya kedua kelas kita yang memiliki akses ke laboratorium selama periode pertama? Mengapa Tuan Yokson dan murid-muridnya ada di sini?" Meskipun Geralt tidak terlalu memiliki rasa memiliki di sana sejak awal, dia mulai terganggu dengan semua ini. "Maaf, Tuan Crawford, tetapi Tuan Yokson datang kepada saya lebih awal mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman mengajar siswa sebelum ini. Karena itu, dia menyarankan agar kami melakukan pelajaran gabungan. Saya berasumsi dia sudah memberitahu Anda tentang hal itu. Jadi aku setuju saja dengan rencananya," jawab Marjorie sambil tersipu. Sambil berdehem, salah satu siswa dari kelas Quinlan kemudian berteriak, "Bagaimana ini, dosen? Mulai sekarang, mengapa kita tidak menggunakan pengaturan kelas saat ini daripada yang sebelumnya? Lagi pula, kami lebih suka belajar dengan Miss Swift dan Mer. Yokson, tidak ada alasan untuk itu. Kelas kami sudah diatur sebelumnya dengan baik, jadi bagaimana Anda bisa mengambil alih periode kelas orang lain sesuka Anda?" Balas Tulip, jelas merasa tidak puas. Pertengkaran mulai terjadi dan alasan di baliknya cukup jelas. Lagi pula, murid-murid Geralt dengan bersemangat membawa buku catatan mereka ke laboratorium, hanya untuk menemukan bahwa kelas lain telah keluar dari barisan dan menempatinya tanpa terlebih dahulu memberitahu dosen mereka tentang hal itu. Seluruh situasi sejujurnya cukup memalukan. Karena kita sudah membuat persiapan untuk eksperimen. Mengapa Anda tidak membawa siswa Anda kembali ke kelas, Mer? Crawford membersihkan tenggorokannya sebelum mengatakan itu. Quinlan kemudian memasukkan tangannya ke dalam sakunya sebelum mencibir. "Ada apa dengan semua keributan itu? Kami mencoba untuk mendapatkan pelajaran kami di sini," teriak seorang dosen wanita saat dia dan rekannya melangkah keluar dari laboratorium tetangga dengan ketidakpuasan. Berbalik menghadap mereka, Quinlan lalu berkata, "Ini hanya Mer. Crawford, saya meminta Miss Swift untuk belajar bersama karena saya ingin mendapatkan pengalaman mengajar. Kebetulan, periode saya memilih bentrok dengan kelas Mer. Crawford, sejujurnya ini semua salahku. Itu benar-benar tidak. Crawford tidak pengertian. Ikuti saja pelajaran berikutnya. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus tanah, kan?" Kata rekan wanita lainnya saat keduanya mengangguk serempak. Meluruskan rambutnya, Marjorie lalu menambahkan, "Kenapa kamu tidak kembali ke kelasmu dulu, Mer?" Crawford mendengar itu. Geralt hanya bisa mengerutkan kening. Dia sangat sadar bahwa mencoba berdebat dengan mereka tidak akan bermanfaat. Apalagi mereka sebagai dosen tidak bijaksana untuk membuat kekacauan di sini. Dengan mengingat hal itu, dia dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Saat dia mulai memimpin murid-muridnya kembali ke kelas, murid-murid di laboratorium, pada gilirannya, segera memulai kegemparan. "Ya, tinggalkan saja. Kalian semua sama-sama menyebalkan. Anda mendengar?" geram Tulip sambil melemparkan buku catatannya ke tanah sebelum mengayunkan kedua tinjunya ke udara. Setelah insiden kecil itu, Geralt mendapat julukan Guru Skitterbrook dari para siswa. Bukannya Geralt memikirkan hal semacam itu. Lagi pula, itu tidak terlalu memengaruhi pengamatannya di Tulip. Tidak lama kemudian Geralt menyadari keberadaan arus bawah rahasia di universitas.
Dari apa yang berhasil dia kumpulkan, beberapa kelompok orang berpengaruh sudah berkomplot melawan Tulip lagi. Geralt juga memperhatikan bahwa meskipun sebelumnya diculik, Tulip masih sangat bodoh dan tak kenal takut. Dia hanya bertindak seperti bos kemanapun dia pergi di universitas. Beberapa saat kemudian, Geralt akan memasuki kelas periode kedua ketika tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak, "Sial! Apa yang harus saya lakukan?" Tulip kabur lagi. Dengan sedikit mengernyit, Geralt memasuki kelas dan melihat beberapa murid perempuannya dengan cemas mendiskusikan masalah itu. Apa yang salah? Itu bukan urusanmu. Dasar sampah tak berguna. Yang lain mengusir Anda dan Anda menyerah begitu saja. Sebagai siswa Anda, kami merasa sangat dipermalukan dengan itu. Anda tahu. Itu juga karena penghinaan itulah Tulip menolak untuk menghadiri kelasmu. Dia pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Ayahnya berulang kali memerintahkanku untuk mengawasinya. Kau tahu. Sekarang aku pasti akan dimarahi. Semua ini berasal dari Anda. Keluh salah satu siswa saat dia mendorong Geralt ke samping. Dia sangat marah sehingga dia ingin segera lari mencari Tulip. Selama dia mengenalnya, Tulip selalu memiliki temperamen seperti itu. Gadis itu terlalu terbiasa dengan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya tanpa harus mempedulikan hal lain. Namun, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan pergi mencari hiburan. Saat dia memikirkan hal itu, seorang siswa yang memakai kacamata terengah-engah saat dia membuka pintu kelas. Menyadari bahwa sahabat Tulip hadir, dia menenangkan napasnya sebelum berkata, "Eliske, ada yang salah. Saya melihat Tulip mengendarai mobil sportnya menuju Gunung Blumlin. Ketika saya bertanya tentang hal itu, dia bilang dia pergi ke sana untuk bersenang-senang. Dia juga menyuruhku memberitahumu untuk menunggu sampai kelas guru Skitterbrook." Saat dia melihat Geralt berdiri di sana, bocah berkacamata itu langsung terdiam, merasa sangat canggung. Sialan, dia benar-benar menuju ke Gunung Blumlin. Semuanya sudah berakhir sekarang. Jika ayahnya tahu bahwa dia pergi ke sana untuk bersenang-senang, ayahku mungkin akan dipukuli sampai mati juga. Segala macam orang berbahaya berkumpul di tempat yang kacau itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah ada di antara kalian yang cukup berani mengikutiku ke sana untuk mendapatkan Tulip kembali? Kata Nicole Liske sambil dengan cemas menghentakkan kakinya ke tanah. Aku masuk. Aku akan pergi juga. Ketika beberapa teman sekelas laki-laki mereka mengajukan diri, Geralt mau tidak mau bertanya, tempat seperti apa Gunung Blumlin itu? Sialan, apakah Anda bahkan seorang dosen? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang Gunung Blumlin? Itu adalah tempat di mana beberapa pemuda, yang kebanyakan dalam geng, biasanya berkumpul untuk mengadakan pesta. Terlebih lagi, mereka suka balapan mobil di sana untuk menghibur diri mereka sendiri juga. Tempat itu hanya berita buruk. Menjelaskan siswa lain agak tak berdaya. Tidak ada gunanya menjelaskan itu padanya. Bagaimanapun, Tulip cukup berani untuk pergi kemana saja begitu kecerobohannya muncul. Aku seharusnya tahu karena hal yang sama terjadi ketika dia terakhir mendapat masalah. Ayo cepat dan coba dapatkan dia kembali. Kata Nicole yang sekarang sangat cemas hingga hampir menangis. Sementara Nicole adalah sahabat Tulip. Dia juga putri kepala pelayan keluarga Yowell. Karena itu, Nicole biasanya ditugaskan untuk mengawasi Tulip. Lagi pula, hampir semua orang yang terkait dengan nona muda kedua dari keluarga Yowell tahu bahwa dia terkenal karena ceroboh. Dia adalah orang yang menghargai kesenangannya sendiri di atas segalanya. Itulah sebabnya dia sekarang melewatkan kelas Geralt. Geralt menemukan bahwa teman-teman sekelasnya juga cukup setia padanya, karena mereka semua langsung setuju untuk mengejarnya. Pergi ke Gunung Blumlin juga bukan masalah bagi mereka karena beberapa teman sekelas adalah pewaris kaya yang memiliki mobil sendiri. Setelah memasuki mobil dalam 2 dan 3, mereka semua pergi. Bukankah kedatanganmu di sana agak aneh dan tidak terduga? Gumam Geralt pada dirinya sendiri tanpa daya. Hanya saja, jangan mendapat masalah. Jika dia terlibat maka semua usahaku kali ini akan sia-sia. Geralt berpikir dalam hati. Mengetahui berapa banyak kelompok berpengaruh yang menargetkannya sekarang, tidak mungkin baginya untuk tidak khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, dia naik ke atas skuternya dan segera mulai mengikuti mereka ke tempat itu. Sementara itu,
Tulip yang baru saja tiba belum lama ini mulai sedikit menyesal datang ke Gunung Bloomlin. Melihat sekeliling, tempat itu lebih mirip Kolosseum daripada arena pacuan kuda. Arena pacuan kuda itu sendiri terletak di kaki gunung di pinggiran kota surgawi. Karena pinggiran kota sudah cukup rumit dengan beberapa jalur yang saling terkait, hal itu menginspirasi para perencana arena pacuan kuda untuk membangunnya di sana. Berkat usaha mereka, tempat yang dulunya merupakan ruang terbuka yang sepi kini dipenuhi berbagai jenis mobil, bahkan mobil sport kelas atas seperti Ferrari dan Maybach. Pengunjung tetap dari arena pacuan kuda adalah semua pria dan wanita muda yang berteriak atau memainkan alat musik dengan keras, membuat seluruh area agak memekakkan telinga. Sejak dia tiba, Tulip dikejutkan oleh suasana muda di sana. Ketidakpercayaannya semata-mata berasal dari fakta bahwa dia belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini di masa lalu. Keberadaan orang-orang seperti itu benar-benar di luar imajinasi terliarnya. Meskipun dia pasti pernah mendengar tentang Gunung Bloomlin sebelumnya, ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia di sini sejak ayahnya melarangnya datang ke sini. Sementara itu, Tulip sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Insiden mengenai kakak perempuannya masih membuatnya sangat bingung. Seolah kekesalan itu tidak cukup. Dia dipermalukan di depan begitu banyak orang hari ini karena seorang pengecut. Memikirkan insiden itu membuatnya sangat marah sehingga dia melupakan semua larangan ayahnya dan hanya pergi ke Gunung Bloomlin untuk bersenang-senang. Sekarang dia ada di sana. Bagaimanapun, dia hanya bisa duduk di mobilnya, bingung dengan semua pemandangan dan suara di sana. Tepat ketika dia akan mempertimbangkan untuk pergi, seorang pria dengan rambut besar mengingatkan pada tahun 80-an. Yang telinga kirinya dihiasi dengan deretan giwang perak berdiri di samping mobilnya sebelum berkata, "Nah, hei, nak. Apakah Anda wajah baru di sini? Bagaimana kalau balapan denganku? Jika kamu menang, aku akan mengadakan pesta di sini malam ini untukmu." "Aku harus menolak. Saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat," jawab Tulip sambil menggelengkan kepalanya. "Oh, kamu tidak akan balapan. Bagaimanapun, Anda masih seorang mahasiswa. Saya kira Anda harus takut untuk bersaing dengan orang lain. Sayang sekali mobil sport ini berakhir di tanganmu. Kamu ambil kembali itu." "Ibu Asterisker. Siapa yang takut? Aku ikut lomba," cemberut Tulip dengan marah. Namun, setelah menyadari apa yang baru saja dia katakan, Tulip mendapati dirinya sedikit menyesalinya. Lagi pula, dia benar-benar hanya ingin melihat trek balap dongeng di Gunung Bloomlin. Karena dia sebelumnya berasumsi bahwa tempat itu akan sepi, dia bahkan mempertimbangkan pemikiran untuk melaju di sepanjang jalan berliku gunung setidaknya sekali sebelum kembali ke universitas. Tidak terpikir olehnya bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan hooligan. Merasakan apa yang dikhawatirkan Tulip, dia hanya menunjuk orang-orang di sekitar mereka sebelum berkata, "Lihat orang-orang seperti binatang itu. Kalau begitu, jangan lihat mereka sebagai manusia. Setelah Anda melihat mereka sebagai binatang belaka, Anda akan baik-baik saja. Namun, jika Anda benar-benar enggan untuk melihatnya, maka tutup saja mata Anda." Sementara Tulip ragu-ragu. Ketika dia melihat ekspresi tegas dan tak kenal takutnya, dia menjawab, "Karena kita bersaing satu sama lain. Potong omong kosong dan ayo pergi." "Tenang. Ronde ini sudah diambil oleh orang lain. Kita hanya harus menunggu putaran berikutnya," kata pria itu sambil menunjuk dua mobil yang sedang memutar mesin mereka dengan keras di ruang terbuka. Mendengar itu, Tulip hanya bisa dengan cemas memukul sisi kemudinya dengan marah. Pada saat itu, sekitar selusin mobil tiba di daerah itu, menandakan kedatangan Nicole dan yang lainnya. "Hei, lihat ke sana, itu mobil Tulip," teriak Nicole saat teman-teman sekelas Tulip berlari ke arahnya. Namun, segera setelah itu, teriakan keras terdengar. Setelah memperhatikan kedatangan Nicole dan teman-teman sekelasnya, banyak pemuda lain yang ada di sana langsung mulai berteriak dan bersiul pada mereka. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah melihat siswa mengenakan seragam di sana sebelumnya. Terlebih lagi, di antara 30 lebih siswa, setengah dari mereka adalah wanita tinggi dan langsing yang terlihat polos dan imut. Kehadiran mereka di Gunung Bloomlin sungguh luar biasa bagi para hooligan. Bahkan pria berambut besar itu melompat keluar dari mobilnya dengan gembira. Matanya melebar.
Nicole, kalian semua. Kenapa kalian semua datang ke sini? Tanya Tulip. Kenapa lagi kita berada di sini? Kami mengkhawatirkanmu. Tentu saja. Ayo cepat pergi. Tetap saja. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan datang ke sini. Bagaimana jika ayahmu tahu? Apakah Anda benar-benar ingin sangat menderita? Jawab Tulip sambil memegang lengan Tulip. Karena jelas bahwa Tulip ingin pergi bersama mereka. Pria dari sebelumnya hanya mencibir. Ayo, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Kenapa kita tidak balapan dulu? Lagi pula, pasti tidak mudah bagi kalian semua untuk datang ke sini. Atau kalian semua hanya mahasiswa penurut yang masih takut pada orang tua kalian? Pengecut, pengecut, teriak Masa dengan lantang. Sialan, tunggu aku di sini. Nicole, aku akan memacunya terlebih dahulu untuk membuatnya diam selamanya. Cemberut Tulip, itulah semangat. Omong-omong, kecantikan. Menurut aturan di sini, Anda harus memberikan tumpangan kepada lawan jenis jika Anda berpartisipasi dalam balapan mobil. Karena kamu sudah memiliki begitu banyak teman sekelas laki-laki, mengapa tidak memilih salah satu dari mereka? Atau apakah Anda lebih suka memilih pria tampan di antara kami? Apa yang kamu katakan? Kata pria berambut besar itu. Saat Tulip berbalik untuk melihat, dia melihat seorang wanita dengan riasan tebal duduk di mobilnya. Jadi dia tidak berbohong. Saya, pilih aku. Cantik, di sekeliling mereka. Berbagai pria berteriak untuk menarik perhatian Tulip. Seolah-olah aku akan pernah satu mobil dengan kalian. Bintik, masuk ke dalam mobil. Memerintahkan Tulip pada bocah berkacamata dari sebelumnya saat dia memutar matanya ke arah kerumunan. Tetapi, Tulip, aku tidak bisa. Aku mabuk kendaraan. Jawab Specky sambil menelan ludah sebelum menggelengkan kepalanya dengan cepat. Keterampilan mengemudi Tulip yang buruk bukanlah misteri bagi teman-teman sekelasnya. Jika penumpang biasa berterima kasih kepada pengemudi mereka atas masalah mereka setelah tiba di tempat tujuan, penumpang Tulip malah akan berterima kasih padanya karena membiarkan mereka meninggalkan mobil dengan hidup mereka utuh. Singkatnya, dia adalah pengemudi yang gila. Specky juga bukan satu-satunya yang tidak mau. Semua teman sekelas laki-lakinya yang lain juga dihalangi untuk duduk di dalam mobil jika dia mengemudi. Tak berguna, kalian semua, teriak Tulip sambil memukul setirnya dengan frustrasi. Saat pria berambut besar itu terus tertawa, Nicole tiba-tiba menunjuk ke suatu arah sebelum berkata dengan nada heran. Hei, itu dosen kita, kan? Sial, kenapa dia ada di sini? Beralih untuk melihat kemana dia menunjuk. Semua siswa menyadari bahwa dia tidak bercanda. Dosen biologi mereka memang ada di sana. Sambil mendorong skuternya, Gerald segera melihat murid-muridnya dan mulai berlari ke arah mereka. Kedatangannya, bagaimanapun, tidak kalah konyol dan lucu bagi para hooligan. Haha, hai semuanya, lihat di sana. Dengan mata semua orang tertuju padanya sekarang, raungan tawa meletus di seluruh area. Cukup lucu untuk berpikir tentang seseorang yang mengendarai skuter ke arena pacuan kuda. Namun disinilah Gerald, mendorong skuternya yang sekarang berdebu sambil berlari. Kenapa sampah itu ada di sini? Nicole, siapa yang menyuruhnya ikut? Kata Tulip, terperangah dengan kedatangannya. Setelah memperhatikan kedatangan Nicole dan teman-teman sekelasnya, banyak pemuda lain yang ada di sana langsung mulai berteriak dan bersiul pada mereka. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah melihat siswa mengenakan seragam di sana sebelumnya. Terlebih lagi, di antara 30 lebih siswa, setengah dari mereka adalah wanita tinggi dan langsing yang terlihat polos dan imut. Kehadiran mereka di Gunung Bloomlin sungguh luar biasa bagi para hooligan. Bahkan pria berambut besar itu melompat keluar dari mobilnya dengan gembira. Matanya melebar. Nicole, kalian semua, kenapa kalian semua datang ke sini? Tanya Tulip, kenapa lagi kita berada di sini? Kami mengkhawatirkanmu. Tentu saja. Ayo cepat pergi. Tetap saja. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan datang ke sini. Bagaimana jika ayahmu tahu? Apakah Anda benar-benar ingin sangat menderita? Jawab Tulip sambil memegang lengan Tulip. Karena jelas bahwa Tulip ingin pergi bersama mereka. Pria dari sebelumnya hanya mencibir. Ayo, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Kenapa kita tidak balapan dulu? Lagi pula, pasti tidak mudah bagi kalian semua untuk datang ke sini.
Atau kalian semua hanya mahasiswa penurut yang masih takut pada orang tua kalian? Pengecut, pengecut, teriak Masa dengan lantang. Sialan, tunggu aku di sini. Nicole, aku akan memacunya terlebih dahulu untuk membuatnya diam selamanya. Cemberut Tulip, itulah semangat. Omong-omong, kecantikan. Menurut aturan di sini, Anda harus memberikan tumpangan kepada lawan jenis jika Anda berpartisipasi dalam balapan mobil. Karena kamu sudah memiliki begitu banyak teman sekelas laki-laki, mengapa tidak memilih salah satu dari mereka? Atau apakah Anda lebih suka memilih pria tampan di antara kami? Apa yang kamu katakan? Kata pria berambut besar itu. Saat Tulip berbalik untuk melihat, dia melihat seorang wanita dengan riasan tebal duduk di mobilnya. Jadi dia tidak berbohong. Saya, pilih aku. Cantik, di sekeliling mereka. Berbagai pria berteriak untuk menarik perhatian Tulip. Seolah-olah aku akan pernah satu mobil dengan kalian. Bintik, masuk ke dalam mobil. Memerintahkan Tulip pada bocah berkacamata dari sebelumnya saat dia memutar matanya ke arah kerumunan. Tetapi, Tulip, aku tidak bisa. Aku mabuk kendaraan. Jawab Specky sambil menelan ludah sebelum menggelengkan kepalanya dengan cepat. Keterampilan mengemudi Tulip yang buruk bukanlah misteri bagi teman-teman sekelasnya. Jika penumpang biasa berterima kasih kepada pengemudi mereka atas masalah mereka setelah tiba di tempat tujuan, penumpang Tulip malah akan berterima kasih padanya karena membiarkan mereka meninggalkan mobil dengan hidup mereka utuh. Singkatnya, dia adalah pengemudi yang gila. Specky juga bukan satu-satunya yang tidak mau. Semua teman sekelas laki-lakinya yang lain juga dihalangi untuk duduk di dalam mobil jika dia mengemudi. Tak berguna, kalian semua, teriak Tulip sambil memukul setirnya dengan frustrasi. Saat pria berambut besar itu terus tertawa, Nicole tiba-tiba menunjuk ke suatu arah sebelum berkata dengan nada heran. Hei, itu dosen kita, kan? Sial, kenapa dia ada di sini? Beralih untuk melihat kemana dia menunjuk. Semua siswa menyadari bahwa dia tidak bercanda. Dosen biologi mereka memang ada di sana. Sambil mendorong skuternya, Geralt segera melihat murid-muridnya dan mulai berlari ke arah mereka. Kedatangannya, bagaimanapun, tidak kalah konyol dan lucu bagi para hooligan. Haha, hai semuanya, lihat di sana. Dengan mata semua orang tertuju padanya sekarang, raungan tawa meletus di seluruh area. Cukup lucu untuk berpikir tentang seseorang yang mengendarai skuter ke arena pacuan kuda. Namun disinilah Geralt, mendorong skuternya yang sekarang berdebu sambil berlari. Kenapa sampah itu ada di sini? Nicole, siapa yang menyuruhnya ikut? Kata Tulip, terperangah dengan kedatangannya. Jangan lihat aku. Aku benar-benar tidak menyangka dia benar-benar mengikuti kita ke sini. Jawab Nicole agak tak berdaya. Semuanya akan berakhir bagiku jika dia memberi tahu universitas tentang hal itu. Itu bahkan bukan bagian terburuknya. Bagaimana jika universitas memberi tahu ayahku tentang itu? Teriak Tulip dalam keadaan mengamuk. Tenanglah, Tulip. Saya punya cara untuk membuatnya bekerja sama dengan patuh. Anda saat ini membutuhkan seorang pria di mobil Anda, bukan? Mengapa kita tidak membuatnya melakukannya? Begitu dia di dalam, dia pasti akan takut padamu. Usul Specky. King. Sementara Tulip tentu ingin memarahi Specky setelah mendengar panggang tidak langsung pada keterampilan mengemudinya. Berpikir kembali. Dia ada benarnya. Karena dia sudah kesal dengan Geralt setelah kejadian pagi ini di laboratorium, Tulip tidak terlalu khawatir membuatnya terlalu menderita. Selain itu, dia tampak seperti pria yang jujur dan agak konyol. Begitu dia selesai dengan dia di dalam mobil, dia pasti tidak akan berani melaporkan kelakuan buruknya. Dengan semua itu dalam pikirannya, dia memutuskan untuk mengikuti rencana Specky. Bukankah kalian semua terlalu tidak menghormati universitas? Beraninya kalian semua membolos bersama, kata Geralt sambil berjalan setelah memarkir skuternya dengan benar. Karena seberapa jauh Gunung Blumlin dari universitas, skuter Geralt kehabisan baterai sedikit lebih awal. Menjelaskan mengapa dia mendorongnya ke arena pacuan kuda daripada mengendarainya. Diam saja dan masuk ke mobil. Memesan Tulip. Dan kenapa aku harus? Kalian semua sebaiknya kembali ke universitas saat ini juga. Jawab Geralt. Baik. Tapi Anda masih perlu tumpangan kembali, kan? Bagaimanapun, kita semua melihat bahwa baterai skuter Anda terkuras.
Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya menawarkan tumpangan kembali? Sekarang ayolah, tambah Tulip. Dia benar, Pak, karena kamu datang jauh-jauh ke sini. Biarkan dia mengantarmu kembali. Sedangkan untuk skutermu, kami akan memikirkan cara untuk mengembalikannya ke sana. Tambah beberapa siswa lainnya. Mereka dengan panik berusaha memasukkan Gerald ke dalam mobil karena kompetisi akan segera dimulai. Dalam pikiran mereka, semakin cepat balapan berakhir, semakin cepat mereka bisa pergi. Dan tak satu pun dari mereka ingin berlama-lama di sana lebih lama dari yang mereka butuhkan. Baik, jawab Gerald dengan anggukan kalah. Dia tahu pasti bahwa Tulip tidak akan pernah bersikap seperti ini padanya. Namun, dia sedikit tertarik untuk melihat trik apa yang dia miliki di lengan bajunya. Setelah menutup pintu mobil di belakangnya, semua pintu mobil langsung terkunci. Apa yang kamu lakukan? Tanya Gerald, heran. Haha, kamu orang bodoh. Anda telah jatuh langsung ke dalam perangkap saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan sebaik itu membiarkan sampah yang tidak berharga seperti Anda masuk ke mobil saya tanpa harga? Anda ikut dengan saya untuk balapan mobil. Dan sebaiknya Anda tidak muntah di dalam mobil saya atau Anda akan sangat menderita. Memperingatkan Tulip. Sekarang semuanya sudah siap. Tulip dan lawannya melaju ke garis start. Setelah membunyikan klakson untuk menunjukkan bahwa keduanya sudah siap, layar besar mulai memproyeksikan angka yang menghitung mundur saat kedua mobil mereka mulai berputar. Begitu terdengar suara mendengung yang keras, kedua mobil itu langsung melesat maju seperti kuda liar yang baru saja dibebaskan. Tentu saja, ini sangat keren, teriak Tulip bersemangat. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai suasana tempat itu. Itu akhirnya menjadi menyenangkan setelah balapan benar-benar dimulai. Jalan, perhatikan jalanmu, teriak Gerald. Ketakutan saat dia memegang pegangan mobil. Sementara mengemudi Tulip benar-benar sembrono seperti yang diingat teman-teman sekelasnya. Dia tidak sepenuhnya tanpa keterampilan. Lagi pula, dia masih di depan mobil pria berambut besar itu. Namun, fakta itu saja tampak agak tidak logis bagi Gerald. Melihat melalui kaca spion, Gerald menemukan bahwa keraguannya terbukti. Lagi pula, pria itu jelas memiliki banyak peluang untuk menyalip mobilnya. Namun, dia tidak pernah melakukannya. Saat Gerald mengerutkan kening, bertanya-tanya ada apa. Tiba-tiba, Tulip berteriak. Berbalik untuk melihat ke depan, Gerald melihat bahwa mereka sedang menuju lurus ke beberapa baris paku baja yang telah ditempatkan di seberang jalan. Mereka jelas berfungsi sebagai penghalang jalan. Namun bahkan jika Tulip menginjak rem sekarang, keduanya sangat sadar bahwa dia tidak akan bisa menghentikan mobil tepat waktu. Akibatnya, dia hanya mempercepat mobil ke depan dengan mata tertutup. Beberapa detik kemudian, dua suara ban pecah terdengar. Akhirnya mobil tidak bisa jalan dan Tulip terpaksa memarkir mobilnya di tengah jalan. Sialan, siapa yang akan memasang penghalang jalan di tengah arena pacuan kuda sialan? Teriak Tulip dengan marah. Sebaliknya, Gerald tampak sangat waspada saat dia berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Sekarang, mobil di belakang mereka telah berhenti juga, menghalangi kemungkinan jalan keluar. Pasti ada yang salah, Gerald berpikir dalam hati ketika dia melihat pria berambut besar dan wanita itu keluar dari mobil mereka. Hei, sekarang, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Penghalang, jalan ini jelas seharusnya tidak ada di sini. Aku menuntut kita memulai dari awal, cemberut Tulip. Merasa tertipu. Tapi tentu saja, Nona Tulip Yowell. Bagaimanapun, kamu adalah Nona muda kedua dari keluarga Yowell. Kita bisa memulai dari awal sebanyak yang kamu mau, jawab pria berambut besar itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kau, bagaimana kau tahu namaku? Tanya Tulip. Akhirnya menyadari, ada yang tidak beres. Keluar saja dari mobil. Nona, jangan menyusahkan kami lebih dari yang Anda butuhkan, teriak pria berambut besar itu sambil melepas wig-nya, memperlihatkan kepalanya yang botak. Setelah itu, dia mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Tulip sebelum meraung. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Keluar, sekarang. Melihat pistol itu, Tulip langsung pucat ketakutan. Saat itulah dia mengerti bahwa dia diculik lagi. Mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. Dia kemudian perlahan keluar dari mobil.
Begitu dia keluar, wanita itu menunjukkan senjatanya sendiri ketika pria botak itu berteriak, "Uren, bunuh pria lain itu. Setelah dia mati, laporkan ke Oota bahwa kami telah menangkapnya dan katakan padanya untuk segera mengambil alih dari sini." "Mengerti," jawab wanita itu dengan anggukan saat dia berjalan menuju kursi senapan. Namun, ketika dia mengintip melalui jendela, dia tertegun, mengangkat kepalanya untuk melihat pria botak itu. Dia kemudian berkata, "Dominic, tidak ada siapa-siapa di sana." "Apa? Kita semua melihatnya masuk ke mobil tadi, kan?" jawab Dominic, sambil menyeret tulip bersamanya ke sisi gelatik. Mengintip ke dalam. Tampaknya dia benar. Gerald benar-benar menghilang. Aneh sekali. Dia tidak mungkin menghilang begitu saja di siang bolong, kata pria botak itu dengan heran. Saat dia terus bertanya-tanya kemana Gerald mungkin pergi, tiba-tiba sebuah suara dari belakang pria botak itu berteriak, Aku akan mencoba yang terbaik untuk melawanmu." Mendengar itu, Dominic segera berbalik, hanya untuk disambut oleh sebuah batu besar, dengan bunyi yang keras. Pria botak itu merasakan matanya berputar ke belakang saat dia jatuh ke tanah. Sekarang tidak sadarkan diri. Meskipun Gelatik ingin segera membalas dengan menembak si penyerang. Untuk beberapa alasan yang membingungkan, dia tidak bisa sepenuhnya mengangkat lengannya. Aku akan melawanmu juga," teriak pemuda itu lagi saat dia mengambil batu besar yang sama dan terhuyung-huyung ke arah wanita itu sebelum menabrakkannya ke kepalanya. Secara alami, dia pingsan juga. Pemuda yang dimaksud tentu saja Gerald, karena dia perlu merahasiakan identitasnya. Dia tahu bahwa dia harus berpura-pura lemah. "Wow, Anda membunuh mereka, Pak. Anda telah membunuh 2 orang. Kamu pasti hancur kali ini," seru Tulip dengan penuh semangat. Sekarang karena dia tahu dia telah diselamatkan. Memutar matanya, Gerald kemudian menjawab, "Mereka tidak mati. Mereka baru saja pingsan. Namun, karena kaki tangan mereka mungkin akan segera datang, saya sarankan kita segera pergi." "Kamu benar. Ayo pergi kalau begitu," jawab Tulip saat mereka berdua menuju mobil Dominic. Setelah duduk di kursi pengemudi, Tulip kemudian memutar balik mobil dan melaju kencang kembali ke garis start. Namun, beberapa detik setelah mereka pergi, beberapa mobil ATV berhenti di tempat di mana Dominic dan Uren terbaring tak sadarkan diri. Menyaksikan Tulip dan pria itu melarikan diri, pemimpin kelompok itu mendapati dirinya membanting tinju ke kap mobil. "Sialan, kami sudah sangat dekat sekarang. Bagaimana semuanya berakhir dengan kegagalan? Siapa yang menyelamatkannya? Apakah kita mengejar mereka, bos? Persetan itu, ada terlalu banyak orang di kaki gunung. Apakah Anda ingin mati sebanyak itu? Jika tidak, bawalah kedua orang tak berguna ini bersama kami. Sedang pergi." Sementara itu, Tulip mulai sedikit mengagumi Gerald ketika dia berkata, "Sial, Pak, kamu sangat kejam sebelumnya. Jika aku tidak, maka kita berdua sudah mati sekarang," jawab Gerald, sambil memikirkan apa yang bisa terjadi jika dia tidak berada di dalam mobil bersamanya. Tetap saja, ada sesuatu yang tidak cocok, Pak, kata Tulip saat dia sepertinya mengingat sesuatu. "Maksud kamu apa?" "Nah, saat aku keluar dari mobil, aku cukup yakin kau masih duduk di sampingku. Bagaimana Anda bisa muncul di belakang 2 penculik tadi?" Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.